Singapura adalah sebuah negara pulau di Asia Tenggara dengan penduduk yang beragam dan berjumlah sekitar 6 juta jiwa serta menjadi salah satu negara dengan kemajuan teknologi yang signifikan. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari keahlian Singapura dalam riset dan pengembangan, keunggulan dalam fintech, teknologi digital dan e-commerce, serta infrastruktur digital yang kuat. Singapura juga merupakan negara dengan ekonomi yang paling maju dan terbuka di dunia. Nah, negara ini telah berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat dengan mengandalkan sektor jasa seperti keuangan, perdagangan, pariwisata, dan teknologi. Tentang teknologinya, Singapura ini berhasil melakukan pendekatan berbasis data atau yang biasa disebut data driven untuk menunjang seluruh aspek kehidupan di sana. Nah, data driven sendiri merujuk pada pendekatan dalam pengambilan keputusan dan pengembangan strategi yang didasarkan pada analisis dan pemahaman mendalam terhadap data yang ada. Nah, pendekatan berbasis data melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk memahami pola, tren, dan hubungan terkait dengan situasi dan masalah yang sedang dihadapi. Nah, data juga berasal dari berbagai sumber, termasuk data yang dihasilkan oleh sistem dan teknologi yang berlaku di negara tersebut. Berdasarkan IMD Smart City Index 2021, Singapura menempati peringkat ke-7 dari 141 kota cerdas. Selain itu, mengenai laporan McKinsey & Company terkait sistem transportasi, Singapura telah memiliki sistem transportasi yang sudah sangat baik, di mana 4 dari 5 kriterianya sudah memadai. 4 kriterianya itu yaitu keterjangkauannya, efisiensi, kenyamanan, serta aman dan berkelanjutan dari sistem transportasi yang ada di Singapura. Nah, sebenarnya apa aja sih yang dilakukan oleh Singapura? Saat ini, Singapura telah mengintegrasikan aktivitas perkotaan menggunakan teknologi. Dalam transportasi, Singapura menggunakan Intelligent Transport System. Nah, singkatnya, ITS ini merupakan yang mengumpulkan dan juga menganalisis data lapangan seperti GPS, sensor, ataupun webcam yang tersebar di titik-titik Singapura yang kemudian digunakan sebagai sistem kontrol, dan hasil analisis ini itu digunakan sebagai informasi real time kepada publik. Informasi apa saja sih yang dihasilkan oleh ITS? Nah, seperti expressway, monitoring and advisory system, green line determining system, function eye, terus ada parking guideline system, dan juga ada Green Man Plus. Bahkan selain itu, informasi lalu lintas secara real time dapat diakses oleh publik secara gratis melalui aplikasi My Transport dan juga bisa melalui radio dan juga sosial media yang ada di Singapura. Dengan demikian, Singapura telah menciptakan sistem transportasi yang lebih cerdas, terintegrasi, dan juga berkelanjutan. Teknologi inovatif dan alat manajemen transportasi yang canggih merupakan salah satu tantangan untuk penggunaan data driven dalam pengelolaan transportasi di Singapura untuk mencapai smart mobility. Pendekatan holistik dan terintegrasi serta kolaborasi antar aktor juga merupakan salah satu tantangan yang cukup besar. Maka dari itu, peran, tugas, hak, dan kewajiban masing-masing aktor harus disesuaikan dan dilakukan pembagiannya sejak awal. Ya, pengelolaan transportasi di Singapura lebih terintegrasi dan penggunaan data driven di dalamnya lebih terstruktur. Penggunaan data driven dalam pengelolaan transportasi di Singapura telah diimplementasikan melalui Intelligent Transport System. Salah satunya ada Green Man Plus, ERP, Electronic Parking System, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, melalui data driven tersebut tentunya menghasilkan data yang sangat banyak dan juga beragam serta dapat diakses secara real time. Hal ini memberikan peluang untuk pengelola kota dalam hal memodelkan dan memprediksikan lebih awal mengenai pengelolaan transportasi di Singapura, yaitu salah satunya mungkin terkait pengembangan rute strategis, penentuan kebijakan manajemen transportasi, ataupun peningkatan quality of service di masa yang akan datang. Dan penjelasan sebelumnya, jika dilihat dari perspektif mikroskopis, metode penelitian dalam penggunaan data driven dalam pengelolaan transportasi di Singapura itu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan dan analisis data melalui teknologi yang ada dalam ITS dengan metode pemodelan dan juga prediktif untuk masa yang akan datang. Pengaplikasian ITS sebagai data driven tentunya memberikan beragam manfaat. Yang pertama itu efisiensi. Masyarakat mampu menggunakan transportasi secara efisien, dan khususnya hal ini dalam transportasi publik yang mampu mengetahui
rute, lokasi halte, dan estimasi waktu perjalanan dengan baik. Kemudian keuntungan yang kedua, ITS mampu menawarkan kenyamanan perjalanan yang unggul bagi penumpang angkutan umum. Selain itu menerapkan teknologi tiket baru, mengembangkan layanan elektronik, sehingga hal tersebut mampu dipermudah, mampu menjadi sebuah kenyamanan tersendiri bagi masyarakat yang menggunakannya. Yang terakhir terkait keamanan, dan di sini ITS berperan menjadi sebuah sistem pengaman. Contohnya perangkat-perangkat seperti sinyal penyeberangan otomatis, sensor lampu penerangan jalan yang otomatis, dan juga kamera pengawas. Semua perangkat-perangkat tersebut akan memberikan keamanan tersendiri bagi masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat bisa merasa aman dan nyaman ketika mereka sedang berpergian atau sedang bertransportasi. Tanggapan Akang sebagai praktisi ini bagaimana sih menurut Akang terkait penggunaan data driven atau science data ini dalam perencanaan maupun pengelolaan transportasi di Indonesia sendiri tuh? Menurut Akang kayak gimana? Jadi sebenarnya ini merupakan sebuah inovasi baru ya untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk perencanaan wilayah dan termasuk di dalamnya itu perencanaan transportasi tanpa memerlukan biaya yang besar, tanpa memerlukan effort yang besar pula. Datanya sendiri ini sebenarnya masih, kalau saya bilang sih masih proses penjajakan ya, karena belum ada instansi ataupun lembaga yang menerapkan penggunaan big data atau data driver ini untuk proses perencanaan, karena dari segi penyusunan data di Indonesia itu juga masih belum rapi gitu, sehingga implementasinya juga belum jalan. Gimana mau jalan kalau datanya sendiri itu belum dapat terkumpul dengan rapi gitu. Oke. Tapi di Indonesia sendiri ini masih jarang ya dilakukan, karena mungkin tadi Kang sudah bilang bahwa ketersediaan datanya sulit dan mungkin datanya masih acak-acakan, nggak one data gitu ya, one data one policy gitu ya, Indonesia sendiri. Dan bukan hanya masalah masalah penyusunan data saja gitu, ketersediaan data, tapi juga masalah privasi ini kan juga masih menjadi concern gitu. Apalagi untuk data seluler ini kan kayak pergerakannya kan agak cukup sensitif untuk orang tertentu gitu. Itu yang masih tinggal di mengapa sih penyedia jasa atau provider itu belum mau membuka banyak terkait dengan penyediaan data. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Singapura adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki kemajuan teknologi yang signifikan. Data driven dalam pengelolaan transportasi di Singapura dapat menghasilkan data yang begitu banyak dan beragam, bahkan dapat diakses secara real time, sehingga dapat memprediksi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat diatasinya langsung dengan cepat. Berbeda dengan negara Singapura, wilayah Indonesia yang lebih luas dan terpisah oleh perairan mengakibatkan ketimpangan dalam penerapan sistem yang digital. Bahkan, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa penggunaan data science di Indonesia termasuk dalam kategori yang rendah. Meskipun demikian, kota-kota besar di Indonesia seperti DKI Jakarta, Surabaya, Medan, dan Kota Bandung memiliki potensi yang lebih besar dalam pengembangan data science jika dibandingkan dengan kota kabupaten lain yang masih tertinggal. Selain itu, DKI Jakarta memiliki aplikasi Mufid yang mampu menginformasikan pilihan rute terbaik, rute terdekat, dan waktu kedatangan secara real time, sehingga pengguna dapat memilih rekomendasi rute yang paling cocok dengan tujuannya. Di aplikasi Mufid, ada fitur panduan live dengan notifikasi saat turun yang akan membantu pengguna secara real time saat menuju lokasi tujuan. Bertolak belakang dengan keempat kota besar yang telah disebutkan sebelumnya, kota kabupaten lain masih membutuhkan perhatian yang lebih untuk mengembangkan data science. Bahkan,
Jangankan untuk pengembangan data science, penyediaan transportasi saja masih membutuhkan perhatian yang khusus. Apalagi jaringan internet di daerah-daerah yang masih terpencil masih sangat kurang. Dapat dikatakan bahwa kota-kota di Indonesia belum cukup siap dalam menghadapi era data science, sehingga dibutuhkan perhatian yang lebih besar agar kota-kota di Indonesia lebih siap dalam menghadapi era data science dalam mengelola wilayah untuk mengejar ketertinggalan dari perencanaan dan pengelolaan pemerintahan dari berbagai macam aspek.